upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 3 Singaraja segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Seluruhnya siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap. Lapor upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 siap. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Laporan Ketua Panitia. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 Singaraja, Bapak Kasubag TU SMA Negeri 3 Singaraja, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Singaraja, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 3 Singaraja, Bapak Ibu narasumber, serta seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat rahmat dan karunia beliau, maka kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Walaupun kita sadari kita dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pemberlakuan PPKM terbatas, saya harap makna dan tujuan dari kegiatan ini tidak ada berkurang, dan justru semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita dengan tetap kita menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Bapak Kepala Sekolah serta undangan yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya melaporkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Tema kegiatan kita adalah senantiasa bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas dan rasa persaudaraan antar peserta didik baru. Yang ketiga, mengenalkan program sekolah penggerak kepada peserta didik baru. Selanjutnya, waktu, tempat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi, tempat. Jadi, segala kegiatan terkait dengan MPLS ini diselenggarakan di SMA Negeri 3 Singaraja. Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung dari hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juli 2021. Jadwal kegiatan terlampir. Sasaran kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik baru tahun ajaran 2021. Selanjutnya akan juga disisipkan program untuk sekolah penggerak kepada kelas 11 dan juga kelas 12 SMA Negeri 3 Singaraja. Selanjutnya, panitia kegiatan. Panitia kegiatan terdiri dari tenaga pendidik yang dibantu oleh anggota Satgas OSIS, MPK, Kamtibmas, SMA Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya narasumber. Narasumber dari seluruh kegiatan MPLS ini diantaranya Bapak Kepala Sekolah beserta para waka, kemudian Polres Buleleng, kemudian Puskesmas Buleleng 3. Selanjutnya anggaran biaya kegiatan. Segala bentuk anggaran terkait dengan kegiatan ini bersumber dari RAKS SMA Negeri 3 Singaraja tahun 2021
2022. Peserta kegiatan yang pertama kelas 10 sebanyak 330 orang siswa yang terdiri dari 130 orang siswa putra dan 200 orang siswa putri. Selanjutnya kelas 11 terdiri dari 344 siswa yang terbagi atas 176 siswa putra dan 168 siswa putri. Kemudian kelas 12 sejumlah 348 siswa dengan jumlah siswa putra 153 dan siswa putri 195. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri laporan ini, kami informasikan bahwa semua kegiatan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini diselenggarakan secara virtual lewat media daring. Dan kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan partisipasi yang telah terjalin. Kami juga tidak lupa memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terjadi ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Demikianlah laporan ini kami sampaikan, dan sebelum saya akhiri, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Singaraja agar sudi kiranya membuka kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Akhirnya kegiatan ini, laporan kami tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA se-Bali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK. Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda
dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain, antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali. Tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita, agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini.
Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Ya. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu metode pembelajaran yang hybrid. Ya, gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, iptek akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita. Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai, maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid, karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak. Dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa, terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini. Dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital. Tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar. Dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini.
Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin, karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru. Tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah. Tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan hadapan Diri Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas karunia beliau kita diberikan kesehatan. Di masa pandemi ini kesehatan adalah sangat utama sebagai modal kita untuk bisa beraktivitas. Pagi ini kita akan adakan pembukaan kegiatan MPLS yang akan berlangsung dalam 3 hari kegiatan inti dan 2 hari nanti ada kegiatan tambahan. Hingga praktis 5 hari kita akan mengikuti kegiatan MPLS ini secara penuh dan dilaksanakan secara daring. Tujuan kegiatan MPLS ini adalah untuk lebih mengenal lebih dekat lagi, terutama bagi siswa kelas 10 baru, baik terhadap teman-temannya, terhadap guru, terhadap pegawai, terhadap lingkungan sekolah, dan yang terpenting adalah menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Kegiatan MPLS ini dengan keterbatasan karena pandemi COVID-19 dan kita masih dalam situasi PPKM, maka dilaksanakan secara daring, namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Dan kami pihak lembaga, pihak panitia berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan MPLS ini bisa berjalan baik dan juga lancar. Di tengah-tengah MPLS ini nanti ada kegiatan vaksinasi selama 2 hari, tanggal 12 dan 13. Dan mudah-mudahan bagi anak-anak yang akan mengikuti vaksin juga bisa mengikuti dengan baik. Setelah vaksin nanti silakan ikuti lagi kegiatan MPLS ini. Dan pesan kami adalah pada utamanya anak-anak kelas 10 baru agar bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Dan seperti arahan dari Pak Sekda pula bahwa kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan dengan baik di masa pandemi ini, karena tanpa demikian kita tidak bisa melakukan aktivitas apalagi bisa berprestasi. Dan tadi sudah dibuka kegiatan oleh Bapak Sekda dan telah sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan MPLS baik di sekolah kita maupun di provinsi Bali. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramah Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permata Amanat Pembina Upacara sekaligus membuka acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 3 Singaraja
ditandai dengan pengalungan tanda peserta. Diikuti oleh seluruh peserta. Diikuti oleh seluruh peserta. Maka upacara masa pengenalan tekman sekolah tahun pelajaran 2021-2022 resmi dilaksanakan. Pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kami tuntun menurut agama Hindu. Bagi umat yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Om Awijinam Mastu Namo Siddha. Om Aditya Sya Parang Jyoti Rata Teja Namostute Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Cemerlang, Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, Senin, 12 Juli 2021, dalam acara pembukaan masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 3 Singaraja, Untuk penyematan tanda peserta, kami memujamu petugas dengan dipersilakan. segenap ketulusan hati. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang terang. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar, dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga peserta didik benar-benar mengenal lingkungan SMA Negeri 3 Singaraja dan menjadikan tempat untuk menumbuhkan karakter seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, hingga menjadi cerdas dan berbudi pekerti yang lusuh. Om Yang Widi, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala kekurangan dan kekeliruan kami. Om Manobhadra Tato Yang Tu Wiswata. Om Santi, Santi, Santi. Om. Berdoa selesai. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara kembali ke tempat. Maka upacara masa pengenalan tekman sekolah tahun pelajaran 2021-2022 resmi dilaksanakan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Upacara selesai.
dilanjutkan dengan pengumuman-pengumuman